Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai memahami ketentuan makanan dan minuman yang haram dan halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Buah dan sayur merupakan dua di antara berbagai jenis bahan makanan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi manusia. Selain buah dan sayur, Allah menciptakan bermacam-macam jenis bahan makanan dari hewan dan tumbuhan seperti ayam, ikan, padi, dan kelapa. Meskipun demikian, Allah memerintahkan umat Islam untuk memilih makanan yang halal dan baik. Dengan mengonsumsi makanan halal dan baik, tubuh akan menjadi sehat dan bugar. Umat Islam juga akan terhindar dari segala mudaratan yang membahayakan tubuh dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghindari makanan haram. Dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam akan terhindar dari siksa api neraka. Ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Pernahkah kamu mendengar kata halal? Kamu mungkin sering mendengarnya dalam keseharian. Istilah halal biasanya kamu dengar dalam penyebutan makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal boleh dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. Seperti apakah makanan dan minuman halal itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas materi tentang ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal. Kata halal dalam bahasa Arab berasal dari kata halla yang berarti lepas atau tidak terikat. Secara bahasa, halal berasal dari kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Menurut ulama fikih, makanan dan minuman halal adalah yang diizinkan atau tidak dilarang untuk dikonsumsi. Selanjutnya, makanan dan minuman dikatakan halal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. 1. Halal dari segi wujud atau zatnya. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. 3. Halal dalam proses pengolahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Perintah tersebut telah dicantumkan jelas dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 88 sebagai berikut. Selain ayat tersebut, perintah mengonsumsi makanan dan minuman halal dijelaskan juga pada surah Al-Baqarah surat ke-2 ayat 168 sebagai berikut. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mengonsumsi makanan dan minuman halal. Dengan adanya kedua ayat tersebut, berarti Allah melarang umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman haram. Selain itu, kedua ayat tersebut juga memerintahkan umat Islam mengonsumsi makanan dan minuman yang thayyib. Thayyib berarti baik, mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan memberi manfaat bagi tubuh. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu apa saja ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib itu? Menurut Sayyid Sabiq, seorang ulama fikih yang berasal dari Mesir, kriteria makanan dan minuman halal dan thayyiban sebagai berikut. 1. Sesuai dengan selera alami manusia. 2. Bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh. 3. Diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan untuk hal yang benar. Beberapa kriteria tersebut berarti Allah memerintahkan umat Islam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Adanya batasan-batasan dalam mengonsumsi makanan dan minuman menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan manusia. Oleh karena itu, batasan-batasan yang telah Allah berikan harus dilaksanakan dengan baik. Apa saja jenis makanan dan minuman halal yang dapat dikonsumsi umat Islam? Berikut ini adalah macam-macam makanan dan minuman yang halal dan boleh dikonsumsi. 1. Makanan dan minuman yang disebutkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kriteria makanan dan minuman halal Allah sebutkan pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145 sebagai berikut.
surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145 tersebut menjelaskan bahwa bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi haram dikonsumsi. Selain itu, pada ayat tersebut Allah mengharamkan makanan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dihalalkan apabila disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka hewan tersebut haram dikonsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ketentuan makanan dan minuman halal dalam arti hadis. Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Arti hadis tersebut menjelaskan bahwa hukum mengenai halal dan haram sudah ditetapkan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum syubhat, tidak jelas halal atau haramnya, yaitu makanan dan minuman yang tidak ada pada zaman Nabi. Contoh makanan tersebut yaitu pohon kecubung dan ganja. Apabila dua tanaman tersebut dikonsumsi, maka akan memabukkan. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan hukum mengonsumsi dua tanaman tersebut, akan tetapi mengonsumsi kedua tanaman tersebut haram karena sebabnya sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan. Adapun makanan yang halal dikonsumsi dan telah tercantum pada Al-Quran dan hadis seperti mentimun, madu, air dari mata air, labu, dan kacang-kacangan. 2. Makanan dan minuman yang tidak didapatkan dengan cara haram. Misalnya ayam yang diperoleh dengan mencuri, meskipun secara zatnya ayam halal dikonsumsi, tetapi karena diperoleh dengan cara mencuri maka ayam tersebut menjadi haram. 3. Makanan dan minuman halal yang tidak tercampur dengan makanan dan minuman haram. Peristiwa ini biasanya terjadi pada saat memproses. Makanan dan minuman halal yang tercampur dengan makanan dan minuman haram, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Misalnya daging sapi diolah menggunakan alat yang sebelumnya telah digunakan untuk mengolah daging babi. Yang keempat, semua makanan dan minuman yang bergizi tidak mendatangkan kemudaratan atau bahaya bagi tubuh, tidak merusak moral dan akidah, serta tidak merusak akal. Pernyataan tersebut sesuai makna surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib serta tidak mengikuti langkah setan. Mengonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh termasuk perilaku mengikuti langkah setan. 5. Makanan dan minuman yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan makna surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157 sebagai berikut. Yang keenam, makanan dan minuman dari tumbuhan dan hewan yang hidup di air seperti ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, dan kerang. 7. Makanan dan minuman olahan dari hewan yang halal dikonsumsi seperti bakso sapi, susu sapi, dan abon ayam. Makanan dan minuman haram. Istilah haram secara bahasa berarti larangan atau dilarang oleh agama. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman haram mengandung banyak mudarat bagi manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, umat Islam menghindarkan diri dari siksaan api neraka. Perintah menghindari makanan dan minuman haram telah tercantum jelas juga dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 3 sebagai berikut. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, hewan buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Allah juga mengharamkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mudarat. Maksud mudarat yaitu bahaya atau dampak buruk. Makanan dan minuman yang mengandung mudarat atau bahaya bagi kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah hukumnya haram. Hal tersebut dijelaskan Allah pada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 33 sebagai berikut.
Pada surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala juga melarang manusia mengonsumsi semua makanan dan minuman yang kotor dan menjijikkan. Ayat tersebut sebagai berikut. Selain itu, Allah juga melarang manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang batil. Larangan tersebut terdapat pada surat An-Nisa surat ke-4 ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengonsumsi makanan dan minuman dengan cara yang batil, seperti mencuri, memaksa, merampok, korupsi, atau mengambil paksa milik orang lain. Seseorang yang merampas harta orang lain kemudian menggunakan harta tersebut untuk membeli makanan dan minuman, maka makanan dan minuman tersebut hukumnya haram. Anak-anakku, dari penjelasan beberapa ayat yang sudah disampaikan Bu Alaina tadi, dapat disimpulkan bahwa menghindari makanan dan minuman haram merupakan kewajiban bagi setiap manusia, khususnya umat Islam. Makanan dan minuman haram dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, haram dari segi zat atau wujudnya. Makanan dan minuman yang diharamkan karena zatnya, yaitu makanan yang pada dasarnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanan dan minuman yang haram dari segi zatnya sebagai berikut. 1. Darah, baik darah hewan yang zatnya halal maupun darah hewan yang diharamkan. 2. Babi, baik daging, kulit, tulang, dan semua yang berhubungan dengan babi itu haram. 3. Khomer, semua makanan dan minuman yang memabukkan. 4. Binatang buas, yaitu semua binatang yang bercakar atau bertaring, contohnya harimau, anjing, burung elang, dan buaya. 5. Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus, anjing liar, dan ular. 6. Semua binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, dan burung hudhud. 7. Binatang yang lahir dari perkawinan binatang halal dan haram seperti bigol atau anak dari perkawinan kuda dan keledai. 2. Haram li ghairihi atau haram karena faktor lainnya. Makanan dan minuman haram li ghairihi yaitu makanan dan minuman yang awalnya halal tetapi menjadi haram karena berbagai faktor. Adapun makanan dan minuman haram li ghairihi sebagai berikut. 1. Binatang yang disembelih untuk sesajen seperti kepala sapi yang disembelih untuk tumbal. 2. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 3. Bangkai binatang kecuali bangkai ikan, belalang, dan binatang yang hidup di air, contohnya bangkai kambing. Nah, anak-anakku, kriteria makanan dan minuman yang sudah disampaikan Bu Alaina tadi tidak boleh dikonsumsi karena haram dan mengandung banyak mudorot. Setelah mengetahui kriteria tersebut, hendaknya kita sebagai umat Islam dapat menghindarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, demikianlah untuk pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai perilaku mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram serta hikmahnya. Anak-anakku, untuk evaluasi pada pembelajaran pertemuan kali ini, silakan dikerjakan soal berikut ini. Kemudian silakan dikumpulkan di Google Classroom. Mari kita tutup dengan membaca doa Ghafaratul Majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.